Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikut mengenai kanker herbal untuk kanker prostat. Oke ya, materinya mengenai herbal untuk kanker prostat ya. Atau kalau ditulis dalam bahasa Inggris itu benign prostatic hyperplasia atau disingkat BPH. Ya. Jadi ini materinya sama dengan tadi ya, saya ambil dari jurnal ya. Judulnya itu Phytotherapy for Benign Prostatic Hyperplasia atau kalau diterjemahkan fitoterapi untuk kanker prostat atau disingkat BPH. Kemudian apa yang dinamakan dengan benign prostatic hyperplasia atau BPH itu sebenarnya merupakan apa namanya itu pembesaran secara kronik ya. Jadi terjadi pembesaran ya dari kelenjar prostat. Jadi prostatnya itu membesar ya. Dan banyak dan merupakan penyakit yang diderita oleh laki-laki. Pada umumnya secara umum diderita oleh laki-laki. Kemudian laki-laki yang penderita itu kebanyakan usianya sudah lanjut ya. Jadi usia yang mendekati usia 80 ya, antara 70 sampai 80 ya. Jadi kebanyakan separuh dari penderitanya itu adalah usianya di usia 80-an ya, separuh penderitanya, tapi separuh yang lain itu usianya rata-rata di atas 60. Jadi ini adalah penyakit yang diderita oleh, kalau disimpulkan ya, penyakit yang diderita oleh laki-laki dan usia lanjut ya. Kemudian kalau ini juga dikatakan di sini bahwa penanganan dari PPH itu adalah perubahan gaya hidup ya, kemudian pengobatan dan operasi. Jadi kebanyakan kan operasi ya, tindakan operasi. Kemudian beberapa tahun terakhir ya ada perkembangan ya mengenai pengobatan PPH, yaitu pengobatan dengan complementary medicine ya atau alternatif medicine. Jadi complementary atau alternatif itu pengobatan yang tidak menggunakan obat-obat kimia atau tidak menggunakan dokter ya. Jadi namanya complementary medicine atau alternatif medicine. Nah, sebenarnya untuk kaitannya dengan complementary medicine untuk BPH itu lebih cukup banyak ya di Eropa ya. Di Eropa itu bahkan di sana dikatakan resep-resep dokter itu sudah 50% menggunakan obat-obat apa namanya itu herbal ya di Eropa ya, sudah cukup berkembang cukup baik ya. Karena memang obat-obat kimia itu jarang, jadi obat-obat kimia yang digunakan untuk BPH itu memang jarang sekali, sehingga mungkin dipakai alternatif ya di sana untuk pengobatan kimia ya. Ini adalah gambar dari prostat yang membesar ya, kelenjar prostat yang membesar ya. Ya, kita langsung aja masuk ke materi itu herbalnya. Yang pertama adalah sapamato-berry. Ini tanaman ini adalah tanaman obat yang digunakan untuk terapi simptomatik. Ya, mengobati gejala-gejalanya. Tanaman ini kebanyakan tumbuh di Amerika ya, di Amerika. Kemudian yang digunakan kebanyakan adalah buahnya ya. Sapalmetoberi ya. Itu tidak banyak yang bisa kita ambil ya dari sapalmetoberi itu, hanya sebatas dia digunakan untuk pengobatan simptomatik ya dari BPH ya. Kemudian yang kedua, ya ini tanamannya seperti ini ya, mirip dengan kolang-kaling ya. Sapalmetoberi itu mirip dengan kolang-kaling.
Dan ini agak sedikit dirinci mengenai mekanisme kerjanya ya. Tadi kan dikatakan tanaman ini adalah tanaman yang digunakan untuk terapi simptomatik BPH ya. Tanaman ini setelah diteliti ya, ekstraknya itu mengandung apa namanya itu asam lemak bebas ya, atau free fatty acid atau asam lemak bebas. Ya. Dan 90%, jadi banyak sekali ya, mengandung asam oleat ya, asam laurat ya, asam palmitat ya, ini jadi ini kebanyakan kandungannya itu adalah asam lemak bebas ya, free fatty acid. Kemudian selain itu, ekstraknya juga mengandung sterol dan flavonoid ya, ini dikatakan sterol dan flavonoid. Nah, kemudian sterol dan flavonoid ini dikatakan ya, di sini dikatakan mempunyai efek biologis ya, mempunyai efek biologis untuk pengobatan BPH ya. Kemudian kemudian ini di sini juga dijelaskan bahwa free fatty acid ya, atau FFA atau asam lemak ya, bebas ya, dalam bentuk ekstrak ya, bisa mengurangi simptom atau gejala dari BPH dengan beberapa mekanisme ya. Ini di sini diceritakan mekanismenya ya. Nah, mekanisme pertama adalah dia menurunkan tekanan darah sistolik ya, atau systolic blood pressure ya. Jadi ini salah satu gejala ya, tidak semua mengalami sih, salah satu dari gejala dari BPH itu adalah kenaikan tekanan darah ya, atau systolic blood pressure, kenaikan darah sistolik ya. Ini bisa menurunkan systolic blood pressure ya. Yang pertama, yang kedua mengurangi perkembangan dari kelenjar prostat. Jadi dia intinya itu kelenjar prostatnya kan membesar pada BPH, ini dikurangi ya, dihambat lah namanya gitu ya, dihambat. Jadi efeknya yang kedua itu. Jadi FFA itu, free fatty acid itu di sini dikatakan pertama ya, dia menurunkan systolic blood pressure ya, tekanan darah ya. Dan yang kedua dia mengurangi ukuran atau mengurangi perkembangan dari apa namanya itu kelenjar prostatnya. Itu dua itu ya berarti ya. Dengan cara apa ya? Caranya bagaimana? Dengan cara mengurangi peradangan atau inflamasinya ya. Ini mengurangi peradangan atau inflamasinya. Efeknya melalui apa? Efeknya melalui enzim siklooksigenase. Ya, saya ulangi. Jadi yang namanya apa namanya itu? Tanaman ini ya, tanaman Palmetto-berry itu mempunyai zat aktif yaitu FSA, ya, asam lemak bebas ya. Dan sebagian besar itu jenisnya itu asam oleat, asam laurat, asam palmitat, dan asam mirstat. Sebagian besar. Efeknya apa? Efeknya itu bersifat simptomatik. Simptomatiknya apa? Yang pertama mengurangi SPB ya, simptom SPB, sistolik ya. Kemudian yang kedua dia menurunkan apa namanya itu free fatty, menurunkan ukuran untuk perkembangan dari kelenjar prostatnya dengan cara menekan inflamasi ya lewat enzim siklooksigenase. Ya. Itu yang pertama ya, itu mengenai Palmetto-berry. Nah, yang kedua, tumbuhan yang kedua ya, Pygium africanum. Pygium africanum ini bentuknya pohon ya, ini tanaman di Afrika ya, tanaman yang tumbuh aslinya itu tumbuh di Afrika ya. Nah, Pygium
kanom itu sebenarnya adalah pohon ceri, ya, termasuk jenis pohon ceri. Ya. Jadi pohon ceri itu kan banyak ya jenisnya di Eropa, di Amerika, dan di Afrika juga ada ya jenis pohon ceri. Nah ini ternyata ini juga sudah ada di Eropa ya, dan dibuat beberapa merek paten ya. Jadi pohon ceri ini ternyata sudah dipatenkan ya, di sana sudah maju ya. Jadi sudah dipatenkan untuk dibuat produk sebagai obat untuk mengobati kanker kelenjar prostat ya. Di mana apa namanya itu zat aktifnya itu ya di sini ditulis ya namanya itu N-butyl benzen sulfonamid dan asam atralik atau atralik acid. Efeknya apa? Efeknya menghambat atau menginhibisi atau menghambat atau menonaktifkan reseptor androgen. Nah, seperti kita tahu bahwa androgen itu adalah hormon laki-laki ya, jadi reseptornya itu dihambat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, menghambat perkembangan sel. Yang kedua. Kemudian yang ketiga juga hampir sama dengan tadi ya, yaitu mencegah terjadinya peradangan atau inflamasi. Ya, ini adalah efek dari Pygium africanum ya. Dia mempunyai efek apa tadi? Menghambat hormon androgen ya. Kemudian menghambat pertumbuhan sel dan apa namanya itu mencegah terjadinya inflamasi ya. Dan bahan aktifnya itu adalah ini ya, atralik acid ya. N-butyl benzen sulfonamid. Itu tanaman yang kedua ya, Pygium africanum ya, atau cherry Afrika. Kemudian yang ketiga, Sesale cereale atau gandum hitam. Jadi gandum itu memang jenisnya banyak ya. Termasuk itu mirip dengan kalau di Indonesia kan ini padi ya, di Amerika, di negara Eropa itu gandum ya. Gandumnya itu memang jenisnya banyak seperti padi, varietas dan jenisnya itu banyak. Ini yang jenis gandum hitam. Nah, Sesale cereale ini juga sama dengan tadi ya, dengan cherry dari Afrika tadi, sudah dibuat produk suplemennya ya, ini nama patennya ya. Nah, ini cara kerjanya apa? Tanaman ini ya untuk mengobati PBH itu adalah merelaksasi otot kandung kemih ya. Dia itu efeknya itu mekanisme kerjanya itu relaksasi kandung kemih ya, otot polos dari kandung kemih dan relaksasi uretra dan relaksasi otot kandung kemih. Kemudian menginduksi ya, atau menstimulasi ya terjadinya apoptosis. Apoptosis itu kematian sel. Nah, jadi karena selnya kan beraktif ya tadi itu, dia distimulasi. Jadi sel yang mati itu semakin banyak sehingga dicegah perkembangannya. Ya. Jadi dia di sini saya ulangi ya untuk Sesare cereale ini ya, dia sudah dibuat produk suplemen ya, dan mengandung beberapa macam zat aktif ya, yang efeknya itu adalah yang pertama relaksasi uretra dan kandung kemih, dan yang kedua mempercepat terjadinya atau menginduksi ya terjadinya apoptosis pada bagian sel epithelial di prostat. Nah ini Sesale cereale ya. Kemudian yang keempat, Hypoxis roperi. Ini tanaman dari Afrika juga ya, yang dikenal sebagai rumput Afrika. Ini juga sudah dibuatkan produk patennya juga ya. Dan ini mengandung bahan aktif sitosterol. Ya. Ini hampir sama dengan tadi ya, dengan yang di atas tadi ya, yang ini ya, hampir sama ya. Dia menekan hormon androgen ya, menekan hormon androgenik ya. Dan menekan inflamasi atau anti-inflamasi. Ini Hypoxis roperi ya. Ini bunganya merambat ya. Tanamannya merambat ya di tanah ya. Kemudian kurkumin. Ya, seperti kita tahu kurkumin itu adalah zat aktif dari empon-empon. Jadi empon-empon itu kan
banyak ya, seperti kunyit, jahe, tapi yang dominan itu kunyit ya. Kunyit itu kandungan kurkuminnya tinggi ya. Kurkumin. Jadi kurkumin itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk obati PPH ya, kurkumin ya. Jadi kurkumin itu adalah suatu senyawa yang tergolong polifenolik ya. Di sini dikatakan tergolong senyawa polifenolik. Ya. Ini dapat mengurangi ukuran prostat ya. Diminum dapat mengurangi ukuran prostat. Tapi penelitiannya masih penelitian apa namanya itu preklinik ya, penelitian dengan hewan uji ya, masih dengan preklinik ya, terbukti tapi dia bisa mengurangi ukuran prostat. Dan di sini juga dikatakan ya, setelah 4 minggu diberikan kurkumin ya, treatment with kurkumin. Di sini terbukti dapat menurunkan volume dari prostat. Dan menunjukkan bukti juga ya, menurunkan atau menghambat pertumbuhan dari apa namanya itu gen faktor pertumbuhan atau VGEG. Ini dihambat ya, gen faktor pertumbuhannya dihambat. Itu kurkumin ya, ini efeknya kurkumin itu. Jadi kalau disimpulkan kurkumin itu mengurangi pembesaran prostat ya, ini ya, efek prostateksis ya. Tapi belum sampai pada uji klinik ya, masih dalam uji preklinik ya, masih dalam uji preklinik. Kemudian ini tanaman yang ini namanya Beauhervia diffusa ya. Beauhervia diffusa itu juga bukan tanaman asli Indonesia ya. Ini India ya, ini India punya ya. Ini tidak dijelaskan rinci sekali, tapi di sini efeknya juga sama, yaitu mengurangi apa namanya itu volume dari prostat ya, mengurangi volume dari prostat. Nah, ini tanamnya seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya tanamannya namanya D5 ya, ini tanaman D5 ya, pomegranate liquid atau D5 ya. Ini D5-nya jenisnya yang berwarna merah agak kecil ya ini. Pomegranate liquid ini adalah tanaman yang tumbuh di banyak tempat ya. Ini sama ya, dia dapat mengurangi ukuran dari prostat ya. Tapi masih dalam percobaan hewan uji atau uji preklinik ya. Kemudian yang terakhir ya ini ya, bijirami atau flaxseed. Ini digabung rasanya. Flaxseed atau bijirami. Lebih gampang kalau digabung ya. Oh, ini juga penelitiannya sudah cukup bagus ya ini. Ini penelitiannya sudah penelitian kohort ya. Maaf, penelitian apa? Kohort penelitian terhadap tikus juga ya, masih preklinik ya. Ini juga bisa menurunkan volume prostat. Jadi kalau disimpulkan itu sebenarnya obat-obat untuk BPH itu banyak yang berefek pada penurunan volume prostat dan mencegah inflamasi. Kemudian mencegah apoptosis. Jadi kalau disimpulkan seperti itu. Jadi ini sudah saya sampaikan ya materinya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.